Ya, ini kita bahas lagi ya tentang kefomoan orang-orang yang ada di Indonesia. 2024 kita udah tahu ya bahwa di Indonesia itu lagi FOMO tentang Bitcoin ya, terutama anak mudanya ya. Di 2025 awal ya, gantian nih milenial dan baby boomer nih FOMO sama emas antam. Dan sementara di bulan Juli Agustus ini ya, kita semua ya lagi pada FOMO untuk beli saham CDIA. Jadi saya yakin ya kamu pasti beli saham CDIA juga ya. Temen kamu aja beli pasti. Terus sosial media semuanya itu bahasnya tentang saham CDIA. Jadi orang-orang tuh berbondong-bondong tuh membeli saham CDIA berapapun harganya. Dan ngebuat saham CDIA ini jadi nggak liquid ya. Jadi yang mau masuk aja sulit, yang mau jual itu juga susah ya. Dan apakah saham CDIA ini cuman berakhir dengan banyak orang yang nyangkut di pucuk ya, seperti emas kemarin tuh, dari baby boomer, dari milenial, bahkan Gen Z pun itu juga tuh nyangkut semua di harga 2 juta sampai 2 juta 200. Video ini dibuat untuk apa sih? Ya karena memang banyak banget ya teman-teman semua yang baru masuk ke dunia saham, itu saham pertamanya itu CDIA. Jadi begitu dapat jatah IPO dan naik sampai 900%, semua happy dong, semua cuan. Dan semua orang ini melihat ya bahwa investasi di saham ini gampang. Ternyata cuannya banyak ya dibandingkan kripto ya. Apakah ini awal kebangkitan dari investasi di dunia saham? Karena kebanyakan orang beli saham CDIA aja itu cuman ikut-ikutan, Pak. Banyak orang ini nggak paham CDIA itu perusahaan apa. Jadi ngikut taruh saja tuh kata temen, kata sosial media, katanya influencer. Nggak tahu ini perusahaan apa, prospeknya apa. Dan tiba-tiba ya kebetulan aja ya cuannya multi-bagger ya. Dan kita bisa melihat ya betapa orang itu optimis banget ya di saham ini ya. Optimis naik sampai 5.000, sampai 10.000. Dan kalau ada orang ini ngomongin tentang koreksi, karena yang namanya saham sehat itu harusnya koreksi dulu ya. Ini malah dikata-katain tuh, malah dibilang ngefear. Padahal ya namanya koreksi itu wajar ya Pak ya. Dan memang harus koreksi dulu sebelum nanti naik lagi lebih tinggi. Karena kalau sahamnya itu naik terus ya, atau arah terus ya, berkali-kali, berjilid-jilid, itu malah mengkhawatirkan karena bisa aja nanti ambruk, dan ambruknya itu sakit. Dan itulah kenapa psikologi manusia di saham CDIA ini ya dipermainkan ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bandar atau market maker ya di saham CDIA ini pengen kamu ikutan cuan multi-bagger? Ya udah pasti enggak ya, dan enggak bisa ya. Karena simpelnya gini loh, makin banyak retail, maka market maker ini butuh dana yang lebih jumbo ya, lebih gede daripada dana yang seharusnya. Karena ketika bandar ini ngebawa retail, nah ini retail tuh rawan untuk TP. Dan TP itu kan udah pasti menurunkan harga ya, apalagi dapat barangnya banyak. Jadi makin susah itu untuk market maker itu mencapai target harganya mereka. Dan makin sulit buat naikin harganya. Dan ini sebaliknya ya, semakin sedikit retailnya, ya makin gampang ya bandar atau market maker itu untuk mainin harga sahamnya. Dan ini artinya ketika market maker mau banting harganya, ya minus 50%, ya mereka bisa-bisa aja karena mereka bawa barang banyak. Dan bisa jadi kamu nyelam nanti ikutan harganya bandar minus 50% tanpa saham tersebut bisa kamu jual. So enak mana nih? Jual dulu sekarang selama bisa, atau ya hold aja mumpung harga dapat 190 perak. Sekarang buat kamu yang masih ngehold ya dari harga 190 dan itu naik di 1.800, terus kalian masih berharap bakal naik lagi di angka 3.000, bakal naik lagi di angka 5.000, bahkan 9.000 ya. Terus nggak nyampe segitu nih, tiba-tiba terus dibanting sama bandar, karena ya itu tadi bandar punya barang banyak, tiba-tiba jadi tinggal 900 perak atau 800 perak. Panik nggak itu? Pasti panik lah. Dan umumnya kalau kejadian seperti itu ya umumnya kebanyakan take profit ya. Karena lumayan loh, dari 1.800 menjadi 900 itu udah minus 50%, Pak. Harta kalian ya, uang kalian yang sudah kalian harusnya dapat, yaitu kalian screenshot doang, nggak kalian take profit, terus akhirnya minus 50%, ya udah pasti panik lah. Dan ini memang seharusnya menurut saya ini memang agendanya dari market maker.
Karena saya pribadi itu saya optimis ya bahwa saham CDIA ini masih bisa ya mencapai 3.000, 5.000, bahkan 9.000 itu bisa. Tapi yang harus kamu ngerti, angka segitu itu agak sulit dicapai ya kalau misalkan terjadi di 1 bulan atau 2 bulan ini. Karena apa? Ya karena rawan suspend, Pak. Suspend kedua itu nggak cuman 2 hari, Pak. Suspend kedua itu bisa aja 3 minggu, 4 minggu. Kan ini kan mengganggu agenda dari market maker dan mengganggu agenda dari Pak PP ya, yang dia maunya semua sahamnya itu masuk MSCI. Ya nggak sih? Dan kalian harus tahu juga, semakin tinggi harga sahamnya, misalkan nih mencapai harga 3.000 nih dalam waktu dekat ini. Nah, untuk koreksi itu butuh waktu yang lebih panjang lagi. Dan nanti akumulasinya tuh lebih panjang lagi. Karena ya nggak mungkin lah bandar habis jatuhin harga terus dia nggak beli lagi, itu nggak mungkin. Pasti dia beli lagi. Cuman itu makin tinggi itu berarti makin panjang dan dananya kan butuh makin besar. Ya nggak sih? Jadi di dalam waktu dekat ini ya, kalian yang ngehold saham CDIA ini bakal nyelam dulu nih bareng bandar nih, nyelam dulu. Nanti dikasih napas dikit, habis itu dinyelemin lagi, kasih napas lagi, selemin lagi, ya gitu-gitu terus sampai psikologimu kena dan akhirnya kamu cut loss. Dan yang saya omongin ini ya nggak tebak-tebakan ya, karena mungkin sekali terjadi. Karena kita harus memahami nih isi kepalanya Pak PP itu apa, dan kita harus memahami isi kepalanya market maker di saham CDIA ini apa. Karena intinya targetnya Pak PP ini kan sahamnya itu bisa masuk ke MSCI. Dan dia mau itu nggak lama-lama, dia nggak mau itu 2 tahun atau 3 tahun, nggak mau. Dia mau itu ya setahun gitu ya. Nah ini kenapa harganya itu nggak boleh ketinggian, apalagi ya arah terus malah kena suspend. Jadi pilihan kalian buat ngehold atau tambah muatan atau ya TP aja semua, yaitu yang mau tetap ngehold ya siap-siap. Hargamu nanti dibanting, dinaikin lagi, banting lagi, naikin lagi, banting lagi. Ya selama ini pakai uang dingin nggak masalah ya, asal jangan pakai uang SPP anak atau uang bayar cicilan mobil, cicilan KPR. Waduh, jangan ya. Karena proses kalian dibanting nanti ya yang mau ngehold ya, itu pasti sakit, Pak. Apalagi kalian ngehold yang barangnya nggak banyak. Syukur-syukur ya dapat 1 miliar ya, kalian dibanting bolak-balik mungkin ya itu duit 1 miliar, duit nganggur ya kan. Tapi kalau misalkan udah dapatnya kecil ya, dapatnya cuma 10 lot misalkan, terus harus ngelewatin dibanting-banting-banting, aduh. Kalau saya pribadi ya saya akan TP dulu. Karena itu yang saya lakukan, TP dulu, tunggu harganya turun. Kalau misalkan nggak turun, tetap naik ya, tidak sesuai sama skenario yang saya ceritakan tadi, ya sudah, itu bukan rezekinya di saham CDIA berarti. Toh ya saham lain ada yang lebih banyak ya. Karena di detik ini saya sudah cuan nih lebih dari 50% ya di saham, dan udah cuan 80% di saham. So menurut kalian gimana nih? Mau tetap hold, jual, atau malah tambah muatan? Karena pada akhirnya yang penting itu bukan masalah berapa persen kenaikannya, tapi yang penting itu berapa banyak lot yang kamu punya di saham tersebut. Ya nggak sih? That we're